Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Mbak Novi, untuk seminar KP ini, ya, nama Novi Safitri Rizky, G131160098. Silakan untuk memulai seminar KP. Untuk waktu presentasi maksimal adalah 20 menit, ya, sekaligus dengan demo program. Nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Oke, audiensnya ada Mas Dika dan Mbak Aning Desi Batik. Ya, oke. Silakan di-share untuk PowerPoint-nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 20 Juni 2020, saya Novi Safitri Rizky NIM G131160098 akan melaksanakan seminar KP dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Menggunakan Metode SAW. Latar belakang masalah yang saya temukan dari laporan KP adalah sistem pendukung keputusan atau decision support system adalah sebuah sistem yang mampu memberikan pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan maupun kemampuan komunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Gisborne dan McDermott dalam MUN 2013 mengatakan bahwa metode simple additive weight sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua interview. Pada PT Radio Primajaya Semarang yang saya jadikan sebagai sebagai tempat untuk kerja praktek. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan garment yang memproduksi pakaian olahraga dan menyerap banyak tenaga kerja. Permasalahan yang sering muncul saat proses seleksi penerimaan karyawan adalah keputusan yang diambil sering dipengaruhi faktor subjektif seperti pertemanan atau hubungan keluarga. Seharusnya pelaksanaan dilakukan secara objektif. Tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk membangun sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan menggunakan metode simple additive weight sebagai sistem informasi untuk menyeleksi karyawan. Batasan masalah. Sistem pendukung keputusan ini meliputi pengelolaan nilai, pengelolaan kriteria, pengelolaan alternatif, pengelolaan ranking, dan pengelolaan laporan. Metode yang digunakan adalah simple additive weight. Metode pengembangan sistem adalah waterfall. Perancangannya menggunakan UML. Berikut adalah perancangan UML. Terdapat aktor admin dan manajer. Admin mampu mengelola data login, data alternatif, data kriteria, data nilai preferensi, data perhitungan, serta laporan. Sedangkan manajer mampu melihat laporan. Kelas diagram yang digunakan adalah tabel pengguna, tabel ranking, tabel alternatif, tabel kriteria, serta tabel nilai. Demo program. Berikut adalah tampilan login dari sistem yang saya buat. Username serta password-nya adalah admin.
Pada dashboard utama atau tampilan utama terdapat nilai preferensi, kriteria, dan data alternatif yang ditampilkan. Pada data nilai preferensi, kita dapat melakukan tambah nilai dengan memasukkan keterangan baik, buruk, sangat buruk, cukup, atau sangat baik dengan jumlah nilai yang sudah ditentukan. Kita juga dapat melakukan update atau mengedit data, kemudian juga bisa dihapus. Pada tabel kriteria, kita juga bisa melakukan tambah data dengan nama kriteria yang sudah ditentukan, tipe kriteria, benefit atau cost, serta nilai bobot yang sudah ditentukan, kemudian disimpan. Kita juga dapat melakukan edit dan juga hapus. Pada data alternatif juga sama. Kita memasukkan nama alternatif dari orang yang akan kita nilai. Kita juga bisa melakukan edit serta hapus. Pada tabel ranking, kita memasukkan nama alternatif serta kriteria dari masing-masing alternatif beserta nilainya. Nama alternatif Andika Saputra, pendidikan, nilai sangat baik. Ini coba. Gagal tambah data terjadi kesalahan, coba sekali lagi. ini karena apa Bu? Sebelumnya sudah ada datanya. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan edit serta hapus. Untuk perankingan, ini adalah normalisasinya yang sudah ditambahkan data-datanya. Lalu kita lihat ukurannya. Ini adalah hasil dari akumulasi perhitungan sistem SAW, nilai alternatif, kriteria, normalisasi R, serta hasil akhirnya. Untuk hasil akhirnya mana? Hasil perankingannya mana, Mbak? Hasil perankingannya ini, Bu. Yang 6,15,6. Ya, yang ranking 1 mana, ranking 2 mana? Belum. Oh, ini nilai. Enggak. Jadi tercatat bahwa peringkat 1 itu siapa, peringkat 2? Oh, belum ya? Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan cetak laporan sudah. Terus ada cetak laporan 1, 2, 3 itu apa? Oh, sebentar. Cetak laporan 1, 2 ini yang dokumen. Ini bisa PDF. Ini bisa tabel ekspor. Jadi bisa diekspor ke. Sudah fungsi? Oh. Sudah fungsi belum? Coba. Belum sih, Bu. Belum fungsi, Bu. Yang fungsi baru 2. Yang fungsi baru cetak laporan 1 dan laporan perankingan. Oke. Ini sudah, ya. Sudah? Kesimpulannya? Kesimpulan dari program ini ya, Bu. Kesimpulan dari program ini yaitu mampu melakukan
perhitungan dari setiap alternatif agar HRD mampu mengambil keputusan secara objektif. Terus ada sarannya? Untuk sarannya, sistem tersebut baru menggunakan keamanan sistem dengan enkripsi MD5. Kemudian ada beberapa bagian yang masih belum berfungsi, serta diperlukan pengembangan agar bisa dilakukan secara online. Oke. Oke, coba sudah? Kalau sudah, saya sesi tanya jawab. Dalam membuat sistem ini, audiens dulu ada yang mau tanya, Mas Dika? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Oke, selamat pagi Bu Beni. Selamat pagi. Saya Andika Saputra, NIM G131160075. Silakan. Ini belum pertanyaan dulu, hanya saran dulu. Saran untuk waktu demo program bagian tampilan awal, atau mungkin boleh ditampilkan. Yang home ini ya? Ya, yang awal sebelum login. Berarti tampilan login. Nah, ya. Kalau ini saran saja dari saya. Di sini kan banyak space yang masih kosong, atau enggak ini kan space-nya kan enggak terlalu lebar sih, maksudnya masih banyak yang kosong. Bagaimana kalau seandainya itu kan di atas ada tulisan SAU gitu. Mungkin ada keterangan mungkin selamat datang di aplikasi apa untuk penentuan apa gitu untuk judulnya. Terus untuk yang bagian kosong ini yang sebelah login ini bisa mungkin dikasih tambahan gambar perusahaan atau gambar orang bekerja atau bagaimana gitu. Jadi tampilannya lebih menarik gitu. Dan untuk satu lagi bagian yang setelah login, bagian home. Di sini ada nilai referensi. Nilai referensi kan di situ udah ada tadi kan pembobotannya dan udah ada keterangannya juga. Alangkah baiknya kalau seandainya pembobotannya ini diurutkan. Mungkin dari itu ada buruk itu nomor 1. Nanti ke bawahnya itu nilai yang paling besar atau yang sangat baik itu mungkin bisa juga diperbaiki lagi. Jadi nanti tampilannya itu urut, jadi lebih bagus gitu. Ada lagi, Mas? Gitu saja mungkin saran dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Mas apa tuh? Aditya ya? Mas Dika ya, Dika. Ya, masukannya sangat baik, sangat bisa diterima ya. Artinya bahwa memang perlu pembenahan dalam sistem ini gitu ya. Kalau dari saya lebih ke dalam perankingan ya. Kalau orang menggunakan sistem ini kan tidak perlu tidak wajib tahu cara penghitungannya, tetapi yang jelas hasil outputannya adalah ranking 1, alternatif ranking 1 adalah siapa, 2 siapa, 3 siapa. Nah, itu yang jadi informasi terakhir gitu ya, informasi yang memang harus dipakai gitu ya, yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna. Itu ya Mbak Novi ya. Nah, untuk selanjutnya silakan laporannya dibundle jadi satu file lengkap dengan lembar pengesahan dengan tanda tangan mana ini? SD. Ini apa ini? Perusahaan apa?
Ini di SD, ini di mana ini? Itu kepala bagian. Oh ya, jadi untuk lembar pengesahannya ada tanda tangan dan stempel, nanti di-scan. Ya, di-scan, nanti tanda tangan saya juga digital. Kemudian syarat-syarat untuk lampirannya juga disertakan semua ya, di-scan, jadikan satu file. Saya tunggu, kalau memang itu belum dikumpulkan, nilainya belum bisa keluar. Ya, secepatnya, ya karena besok adalah terakhir.